Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan coba bahas lagi soal TPS UTBK di tahun 2021 dengan materi turunan. Oke. Nah, coba adik-adik perhatikan sekarang. Jika diketahui fungsi fx sama dengan akar g x plus 1 plus x plus 1 serta f aksen 0 sama dengan 1 dan g aksen 1 sama dengan 1, maka nilai f0. Oke. Nah, yang ditanya adalah nilai F0. Coba perhatikan kemari, ya. Nah, artinya F0 itu adalah X ini kita ganti dengan 0. Kita bisa tulis seperti ini. Fx sama dengan akar, ya, Gx plus 1 ditambah X tambah 1. Nah, berarti F0 artinya tiap X-nya kita ganti dengan 0, gitu ya. Nah, ini kita ganti dengan 0, sehingga kita mendapatkan G1 ditambah 1. Nah, artinya di sini adik-adik harus menentukan nilai G1 itu berapa ya, supaya bisa menentukan nilai dari F0 ya. Jadi kalau G1-nya nanti udah ketemu, kita tambah 1, nanti itulah nilai dari F0. Oke. Nah, coba perhatikan kemari ya. Di sini kan ada turunan ya, turunan. Artinya adik-adik harus mencari turunan dari fungsi fx-nya ya. Karena di sini apa? F aksen 0 sama dengan 1. Nah, maknanya apa? Ini kita cari turunannya. Oke, kita coba cari turunannya. Di sini kita bisa buat dulu fx sama dengan, kita ubah dulu ke bentuk pangkat g x tambah 1 ya, tambah x tambah 1 pangkat setengah gitu ya. Nah, oke. Jadi kita ubah dulu dia ke dalam bentuk pangkat. Nah, coba ingat lagi bagaimana menurunkan fungsi yang berpangkat seperti ini, yaitu kita gunakan konsep aturan rantai gitu ya. Nah, kalau adik-adik lupa, di sini kami ingatkan lagi ya, aturan rantai. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx sama dengan u pangkat n, maka turunannya itu adalah fx sama dengan n dikali u n kurang 1 dikali n aksen. Nah, ini adalah konsep aturan rantai ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, f aksen x-nya adalah setengah, jadi pangkatnya itu bisa kita letakkan ke depan. Kemudian dikali dengan ya g x tambah 1, kita tulis lagi dia secara komplit. Nah, tapi jangan lupa pangkatnya kurangi 1. Jadi setengah kurang 1, jadi min setengah gitu ya. Kemudian dikali dengan turunannya. Nah, ini kita turunkan yang di bagian dalamnya. Nah, untuk fungsi komposisi ini kan fungsi komposisi. Nah, rumus turunannya jika ada fungsi komposisi ya, kita coba buat di sini. Oke. Kalau kita punya fungsi komposisi ya, fungsi komposisi ya, yang berbentuk katakanlah y sama dengan f hx ya. Nah, maka turunannya ya, maka y aksennya atau turunannya itu adalah f aksen hx ya dikali dengan h aksen x. Nah, ini turunannya. Jadi ini kita bisa buat ya, ini kita hapus dulu sedikit. Nah, kita tulis di bawahnya dikali ya, kita turunkan dia, ini kita turunkan. Nah, turun ini adalah sesuai dengan ini ya, yaitu f aksen, berarti ini g aksen ya. Kita bisa buat seperti ini, g aksen x tambah 1 ya. Kemudian apa? H aksennya, artinya yang di dalamnya diturunkan. Ini kalau diturunkan kan jadi 0 ya, ini diturunkan jadi 1. Kalau dikali ini ya, ini kan artinya dikali nih. Nah, kalau dikalikan berarti tetap ya kan, tetap ini lagi. Nah, kemudian turunan dari ini adalah 0, turunan dari ini adalah 1 gitu ya. Tambah 1. Nah, ini adalah turunannya. Oke. Nah, dari sini kita bisa substitusi. Tadi kan f aksen 0 sama dengan 1. Maka kita bisa buat ya, f aksen 0 sama dengan, kita substitusikan nilai 0 ke dalam persamaannya ya. Ini g 0 plus 1 ditambah 0 plus 1 pangkat min setengah dikali ya g aksen 0 plus 1 ditambah 1 gitu ya. Nah, hasilnya ini kan sama dengan 1 ya. F aksen 0 nya kan sama dengan 1 nih. Ini dia. Oke. Nah, ini setengah
Ini berarti G1 ya, 0 tambah 1. 0 tambah 1 jadi 1 di sini. Jadi min setengah kali ya G1 ya ditambah 1. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. G aksen 1 kan nilainya 1. Artinya ini kita bisa ganti jadi 1 ya. Nah, kita bisa ganti jadi 1 sama dengan setengah dikali G1 ditambah 1 pangkat min setengah dikali 1 ditambah 1 ya. Jadi 1 sama dengan setengah G1 ditambah 1 sama dengan, oh ini pangkat min setengah ya, kali 2 gitu ya. Nah, ini kita coret. Oke. Sehingga nih 1 sama dengan G1 ya tambah 1 pangkat minus setengah. Nah, kita coba pindahkan ke sebelah sini ya. Nah, jadi ini 1 sama dengan, ini kan bisa dibuat jadi pangkat positif ya. Jadi pangkat positif nih. Nah, tambah 1 pangkat setengah ya. Jadi pakai per dia. Lalu kita kali silang kemarin nih. Kita kali silang berarti G1 tambah 1 pangkat setengah sama dengan 1. Nah, kalau pangkatnya kita pindahkan, nih pangkatnya kita pindahkan kan jadi pangkat 2, ya kan? Jadi pangkat 2, maka kita bisa buat jadi kayak gini. G1 ya tambah 1, oke, sama dengan 1 pangkat 2. Jadi G1 sama dengan 1 pangkat 2 kan 1 dikurang 1. Ini kita pindahin. Jadi G1 sama dengan 0. Nah, jadi G1-nya 0. Nah, coba lihat di sini. Ini kan kita butuh G1 ya. Nah, ini kan udah dapat G1-nya sama dengan 0 kan. Nah, artinya ini kita bisa substitusi ya. Kita bisa substitusi F0 sama dengan 0 tambah 1. Jadi F0 sama dengan akar 1. Nah, akar 1 itu adalah 1. Nah, jadi jawabannya itu adalah D ya, 1. Oke, bisa dipahami. Nah, coba adik perhatikan ya, jalannya cukup panjang ya, karena di sini ada melibatkan lumayan panjang fungsinya ya. Nah, tapi tidak terlalu sulit ya ketika adik memahami aturan rantai dan turunan fungsi komposisi. Oke. Nah, karena saya itu aja untuk cara mengerjakan soal nomor 1. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, coba adik perhatikan dulu soal yang kedua. Nah, di sini kita coba baca soalnya. Panjang sisi miring sebuah segitiga adalah 22 cm, luas maksimum segitiga adalah. Oke. Nah, soal ini termasuk soal yang berkaitan dengan turunan. Kenapa? Karena di sini ada bicara tentang maksimum. Nah, salah satu tema atau kegunaan dari turunan adalah untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimum. Oke, langsung aja kita coba kerjakan soalnya. Nah, di sini ada kalimat panjang sisi miring, artinya segitiga ini adalah berbentuk segitiga siku-siku. Jadi kita bisa buat gambarnya seperti ini kira-kira ya. Jadi segitiganya ini dia. Ini alasnya, ini tingginya ya. Kemudian miringnya 22 cm. Nah, oke. Yang ditanya adalah luasnya. Berarti luasnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, karena di sini kita belum tahu berapa alas dan tingginya, jadi kita harus buat pemodelan matematikanya. Nah, salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk membuat model matematikanya adalah dengan menerapkan teorema Pitagoras ya. Jadi kita susun teorema Pitagoras pada segitiga ini. Jadi 22 kuadrat atau miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi kita kuadratkan ini 22 kuadrat berarti 484 sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, sehingga kita bisa buat alas kuadrat sama dengan 484 dikurang tinggi kuadrat gitu ya. Jadi kita coba nyatakan dalam satu variabel. Nah, bisa dalam bentuk T ataupun dalam bentuk A. Sehingga ini kita bisa hitung A sama dengan akar 484 dikurang T kuadrat. Oke ya. Nah, ini nilai A-nya. Nah, jadi di dalam pembuatan modelnya, kita harus buat dia jadi satu variabel nih luasnya nih. Bisa dalam bentuk variabel A ataupun variabel T. Nah, di sini Kak pilih dalam bentuk variabel T ya. Jadi A-nya ini kita ganti dengan ini. Oke. Nah, jadi salah satu caranya adalah untuk menghitung luas maksimumnya, kita buat A ataupun T-nya menjadi satu variabel. Nah, di sini Kak pilih menjadi variabel T. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik mau buat dalam bentuk A, silakan aja ya. Hasilnya pasti sama kok. Oke. Jadi kita substitusi sehingga kita bisa buat luasnya sama dengan setengah kali
alasnya berarti akar 484 dikurang T kuadrat ya dikali T. Nah, sehingga ini kita bisa dekatkan posisinya setengah T ya dikali akar 48 ya 484 dikurang T kuadrat. Oke. Nah, jadi supaya si setengah T-nya ini bisa masuk ke dalam ya atau dikali dengan akar ini, jadi kita ubah dia menjadi ini akar 1/4 T kuadrat. Nah, ingat bahwasanya kalau 1/4 diakarkan jadi setengah, T pangkat 2 kalau diakarkan jadi T. Ya, jadi kita lakukan manipulasi aljabar. Oke, dikali 484 dikurang T kuadrat. Oke, sehingga ini kita bisa kali nih. Sehingga kita bisa kali ke dalam berarti 1/4 T kuadrat dikali dengan 484 dikurang T kuadrat. Nah, jadi kita kalikan dia hasilnya yang ini ya 1/1 kita kalikan 484 bagi 4 ya berarti 121 ya 121 T pangkat 2 gitu ya dikurang kemudian ini dikalikan dengan ini ya T kuadrat dikali dengan 1/4 T kuadrat berarti dikurang 1/4 T pangkat 4 gitu ya. Nah itu dia. Nah ini yang kita akan cari turunannya. Jadi model matematikanya udah ketemu nih ya. Ingat konsepnya adalah kita modelkan dengan cara membuatnya menjadi satu variabel seperti ini. Bisa dalam A ataupun variabel T. Oke. Nah ini kita turunkan. Jadi kita coba turunkan sekarang. Jadi L aksen ingat ya sama dengan 0. Maka ini adalah luas maksimumnya ya. Karena syarat dari maksimum itu adalah turunannya sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kita turunkan, tapi kita ubah dulu nih ke dalam bentuk pangkat. Jadi 121 T kuadrat dikurang 1/4 T pangkat 4 pangkat setengah ya, karena ini akar. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan konsep aturan rantai. Mudah-mudahan adik-adik ingat bagaimana cara menurunkannya dengan menggunakan konsep aturan rantai. Jadi L aksen sama dengan, nah ini kita pindah pangkatnya ke depan ya, ingat konsepnya. Jadi pangkat letakkan ke depan. Kemudian kita tulis lagi, jadi 121 T kuadrat dikurang 1/4 T pangkat 4. Dan jangan lupa pangkatnya kurangi 1, jadi min setengah. Ya. Jadi sekali lagi, pangkat letakkan ke depan, seperti ini. Kemudian tulis kembali, ya pangkatnya kurangi 1, jadi min setengah. Kemudian yang di dalamnya ini kita turunkan. Kita turunkan seperti biasa, ya tanpa melibatkan pangkatnya. Oke, kita turunkan dia menjadi 242 T ya diturunkan yang 121 T kuadratnya kemudian dikurang 1/4 T pangkat 4 diturunkan menjadi T pangkat 3 gitu ya. Nah ini dia, ingat konsep aturan rantai. Nah ini kan sama dengan 0 ya, hasilnya sama dengan 0 atau kita bisa tulis lagi di bawahnya. Ini bisa kita buat menjadi 242 T kurang T pangkat 3 ya per ingat pangkat negatif bisa diletakkan di bawah menjadi 2 yang sini ya taruh di bawah nih ya taruh bawah. Nah langsung kita ubah ke dalam bentuk akar aja ya, kita bentuk akar 121 T kuadrat dikurang 1/4 T pangkat 4 ya sama dengan 0. Nah karena tadi apa nih ya sama dengan 0. Oke. Nah setelah itu tinggal kita kali silang saja, kita kali silang yang ini kalikan kemari ya, kita kali silangkan kemari. Oke, berarti 242 T kurang T pangkat 3 sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktor ya. T 242 kurang T pangkat 2 ya, kita faktor, kita keluarkan T-nya sama dengan 0. Oke ya. Nah, berarti nilai T-nya adalah T sama dengan 0 atau 242 dikurang T pangkat 2 sama dengan 0. Oke, kita buat lagi di atasnya. Berarti nilai T-nya adalah T kuadrat sama dengan 242. Kalau kita pindahkan, T sama dengan akar 242. Oke ya, ini nilai T-nya. Nah, jadi kita sudah dapat nilai tingginya yaitu akar 242. Sekarang tugas kita adalah mencari nilai A-nya. Nah, coba perhatikan yang di sini. A kita kan ini ya. Nah, artinya kita bisa ganti nih. Nah, kita bisa ganti untuk A-nya. A sama dengan akar
484 dikurang T kuadrat berarti akar 484 dikurang, kita substitusi berarti T-nya ini dia ya. Berarti akar 242 pangkat 2 sehingga ini menjadi 484. Kalau akar dipangkatkan 2 habis ya, tinggal 242 lagi. Nah, dikurangkan hasilnya tetap 242. Sorry, 24. Sorry ya, 484 tadinya, 242 hasilnya. Oke. Nah, jadi nilai A dan T-nya sama, maka kita bisa hitung luasnya. Maka luasnya apa? Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya akar 242 kali tingginya juga sama, akar 242. Nah, akar 242 dikali akar 242 berarti hasilnya adalah 242 ya, akarnya habis. Kita coret ya, kita coret nih. Oke. Sehingga hasilnya adalah 121 cm kuadrat ya, karena luasnya pakai cm. Oke, jadi jawabannya itu adalah B ya. Nah, yaitu 121 cm kuadrat. Oke, jadi di sini yang pertama adik-adik harus kuasai dulu adalah bagaimana cara memodelkan matematikanya. Kemudian bagaimana konsep aturan rantai ya. Kemudian bagaimana perhitungan aljabarnya. Oke ya, jadi ada 3 tahapan yang harus adik-adik kuasai untuk bisa menyelesaikannya. Oke, itu aja untuk pembahasan kita pada video kita kali ini yang membahas tentang turunan. Jika ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komentar, nanti Kak coba jawab sebisa mungkin ya. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.